Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal kasus satu seperti ini. Jadi, soal kasus seperti ini. Sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan. Kelasnya antara lain karyawan, isinya ada bagian administrasi, ada bagian pembayaran, ada bagian transportasi, bagian penginapan, bagian marketing. Kemudian ada paket wisata yang ditawarkan, ada wisata domestik dan wisata mancanegara. Wisata domestik daerah tujuannya antara lain Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Wisata mancanegara tujuannya antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kelas paket wisata ada paket eksekutif, paket promo. Kemudian permasalahannya adalah belum adanya tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasiskan web dinamis, sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, SI ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transportasi untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, tarif transport maupun biaya masuk dan lain-lain. Langsung saja ke bagian rancangannya. Di sini saya membuat rancangan flow map. Jadi pertama ini ada daftar entitas yang saya gunakan, ada ini konsumen ya. Di entitasnya ada konsumen, bagian marketing, bagian pembayaran, bagian administrasi, bagian transportasi, bagian penginapan. Ada 6 entitas. Kemudian tabel entitas dan kegiatannya. Pertama di bagian marketing ini ada kegiatannya menerima data paket wisata, tujuan wisata, kelas paket wisata. Data dari klasifikasi wisata tersebut. Kemudian mengolah data agen wisata. Lalu membuat data yang diolah tadi jadi iklan seperti brosur, iklan dan sebagainya untuk dipublikasikan ke publik informasinya. Kemudian dari konsumen ini akan diterima informasinya tadi, eh, informasi sebagai iklan brosur, informasi iklan brosur dari agen wisata ini. Lalu dari konsumen ini akan memilih nih, ada decision di bagian konsumen, memilih untuk tertarik mendaftar atau tidak tertarik, sehingga eh, jalannya flow map ini akan selesai di situ. Kemudian menyerahkan, jika konsumen memilih untuk tertarik, maka menyerahkan dokumen yang diperlukan, kemudian menyerahkan pilihan perjalanan wisata yang akan diterima oleh bagian administrasi, lalu menyerahkan biaya jasa. Lalu di sini akan ada konsumen sini akan menerima kwitansi pembayaran dan menerima laporan rekap informasi pariwisata yang di soal tadi yang di awal, yang konsumen tersebut bisa menerima, melihat melihat informasi tujuan tempat wisata, alat transportasi untuk menjangkaunya, kelas paket wisata dan tarif transport maupun biaya masuk dan lain-lain. Itu nanti akan ditampilkan di bagian sini nantinya. Lalu ke bagian pembayaran, entitas pembayaran. Dari bagian pembayaran ini akan mengecek kelengkapan dari data-data yang ketentuan yang sudah diberikan oleh konsumen, lalu membuat kwitansi dari pembayarannya. Jika kelengkapan sudah lengkap, sudah dicek lengkap semua, akan lanjut untuk membuat kwitansi. Jika belum lengkap, akan dikembalikan ke konsumen untuk kembali kepada step menyerahkan dokumen, menyerahkan pilihan perjalanan wisata dan sebagainya. Setelah dibuat kelengkapan sudah cek semua lengkap, akan dibuat kwitansi pembayaran. Memasukkan kwitansi ke dalam arsip, lalu mengirimkan kwitansi pembayaran ini kepada bagian administrasi dan konsumen. Lalu dari kwitansi ini akan dibuat laporan konfirmasi pembayaran dan membuat laporan klasifikasi dari wisata. Lanjut ke bagian administrasi. Nah, dari bagian pembayaran ini akan dikirimkan nih kwitansinya yang sudah diterima oleh bagian administrasi. Lalu juga diterima juga laporan konfirmasi pembayaran dan klasifikasi yang telah dibuat tadi. Lalu dari laporannya diterima tadi, dibuatlah laporan reservasi dari laporan konfirmasi dan klasifikasi wisata tersebut. Lalu dikirimnya laporan reservasi itu ke bagian transportasi nanti dan bagian penginapan.
membuat laporan rekap informasi pariwisata, mengirimkan laporan rekap informasi pariwisata. Lalu dari bagian transportasi tadi akan diterima nih laporan reservasi yang tadi dibuat oleh bagian administrasi. Bagian transportasi dan bagian penginapan ini stepnya, langkah-langkahnya dan kegiatannya cukup sama. Jadi mereka menerima laporan reservasi yang dibuat oleh bagian administrasi tersebut, lalu dibuatlah konfirmasi reservasi, lalu dikirimnya konfirmasi tersebut ke bagian administrasi. Begini menerima laporan konfirmasi nih dari bagian transportasi dan bagian penginapan, lalu dibuatnya oleh bagian administrasi laporan rekap informasi pariwisata. Lalu laporan ini akan dikirimkan kepada konsumen. Nah, konsumen yang berisi tentang kelas pariwisatanya, tujuan wisatanya apa saja, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke bagian flow map. Di bagian flow map ini, nah pertama bagian marketing ya. Kita mulai dari bagian marketing. Kita mulai di sini. Pertama, marketing ini akan mengolah data dari klasifikasi data wisata yang tadi, yang isinya ada paket wisata, tujuan wisata, ada kelas paket wisata. Diolahlah sama marketing ini menjadi iklan, brosur, dan website, bahkan dibuat aplikasi, lalu dipublikasikanlah menjadi iklan, brosur, website, dan aplikasi tadi, dan diterima tuh oleh konsumen. Nah, pada diterima konsumen akan memilih mengikuti agensi wisata tersebut atau tidak. Jika tidak mengikuti, maka akan selesai di sini. Namun jika mengikuti, konsumen harus mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ketentuan yang dibutuhkan untuk mengikuti pariwisata tersebut. Jadi pertama ada dokumen yang dibutuhkan, terus klasifikasi wisata dan biaya jasa yang harus dikirimkan. Ini dari sini akan diberikan langsung ke bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini akan dicek kelengkapannya. Jika sudah lengkap akan lanjut, jika belum lengkap akan dikembalikan ke konsumen, kembali ke step dokumen yang dibutuhkan. Jika sudah lengkap tadi akan dibuatkan kwitansi oleh bagian pembayaran sebagai bukti sudah membayar. Lalu kwitansi tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip dulu pertama, lalu diberikan ke bagian konsumen. Nih, dari ini bagian ke konsumen di sini kwitansinya sebagai bukti pembayaran. Lalu kwitansi ini akan dicetak menjadi laporan konfirmasi bayar dan klasifikasi yang dipilih tadi sama si konsumen. Klasifikasi wisatanya seperti kelas pariwisatanya apa dan sebagainya. Lalu laporan konfirmasi bayar dan klasifikasinya tersebut akan dikirimkan ke bagian administrasi. Nah, administrasi tadi juga menerima kwitansi dan laporan konfirmasi bayar dan klasifikasi dari wisata tersebut. Lalu dicetaknya laporan reservasi oleh bagian administrasi. Setelah dilihat nih laporan konfirmasinya sudah bayar dan klasifikasinya apa saja sudah ditentukan, misal klasifikasinya mau ke Bandung gitu kan, terus transportasinya butuh apa, misal Garuda Indonesia contohnya, dicetaklah laporan reservasi. Di reservasinya dikirimkan nih ke bagian transportasi. Kalau tadi ke Bandung berarti transportasinya lewat Garuda Indonesia, berarti dari bagian administrasi ini mengirimkan laporan reservasinya ke bagian Garuda Indonesia. Lalu di Garuda Indonesia ini kan contohnya akan menerima nih, diterima, dikonfirmasi nih sama bagian Garuda Indonesia-nya. Lalu dikirimlah laporan konfirmasinya ke bagian administrasi lagi tadi. Lalu di Bandung ini kan ada penginapan, misalnya di Aston lah. Nah, laporan reservasi tadi kan sudah dari bagian transportasi sudah selesai. Lalu dikirimin lagi nih sama bagian administrasi ke bagian penginapan. Bagian penginapan akan check up penginapan yang bisa dinapi. Contohnya seperti Aston, nanti
Nah, bagian penginapan ini akan menghubungi Aston untuk melakukan reservasi. Nah, dari Aston akan dikirimkan laporan sudah terkonfirmasi dan sudah terreservasi eh, kamarnya, lalu diberikan oleh bagian penginapan nih, diterima, dibuatlah laporan konfirmasi dari bagian penginapan ini dan dikirimkan ke bagian administrasi. Nah, sini semuanya di satu. Nah, setelah diterima oleh bagian administrasi akan dicetak laporannya. Dibuatlah rekap informasi pariwisata. Lalu informasi pariwisatanya ini berisi tujuan wisatanya kemana saja, terus eh, transportasi yang akan digunakannya apa saja begitu. Nah, ini dikirimkan ke konsumen. Nah, dikirimkan ke konsumen, diterimalah oleh konsumen informasi-informasi yang bisa dilihat seperti di soal tadi. Contohnya seperti, nah, tempat tujuannya mana saja, transportasinya untuk menjangkaunya apa saja, terus kelas paket wisatanya apa dan tarif transportnya sudah terlihat semua di bagian informasi tersebut. Begitu selesai. Kemudian di bagian nomor 1 ada bagian B mengenai eh, soal buatlah rancangan salah satu grafik dalam Seven Tools. Nah, di sini saya menggunakan data statistik wisatawan mancanegara dan domestik dalam 5 tahun terakhir menggunakan diagram histogram. Yang pertama ini ada data eh, wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali. Di sini ada sekitar 4.927.937. Sini ada 5 juta, ada 6 juta, ada 6 juta 200, ada juta di bagian 2020. Terus wisatawan domestik yang menuju ke Bali selama 5 tahun terakhir, selang waktu 2016 sampai 2020, ada 8 juta, ada 8 juta 700, ada 9 juta 700, ada 10 juta, dan ada 4 juta. Nah, terus ada wisatawan mancanegara yang pergi ke DKI Jakarta nih. Di tahun 2016 ini ada 2 juta 500. Di 2017 ada 2 juta 600. 2018 ada 2 juta 800. Di 2019 ada 2 juta 400. Nah, kemudian di 2020 turun menjadi 400 ribu. Nah, ini total dari uh, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Ada 11 juta, ada 14 juta, ada 15 juta, di 2018 ada 16 juta di 2019, dan ada sekitar 4 juta di 2020. Nah, berikut adalah data histogramnya yang sudah terbuat. Nah, di sini ada datanya di Bali mancanegara. Nah, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Di sini ada sekitar 4.900. Terus di tahun 2016 ini ada wisatawan domestik yang mengunjungi Bali ada sekitar 8.600 di sini. Lalu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta ada sekitar 2.500. Lalu total dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia ini ada sekitar 11 juta. Nah, di tahun 2017 ada 5 juta yang mengunjungi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, ada 8 juta wisatawan domestik yang mengunjungi Bali, ada sekitar 2 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi DKI Jakarta, dan sekitar total 14 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia dalam tahun 2017. Lalu lanjut seperti ini, di 2018 grafik yang menaik, 2019 menaik, dan 2020 menurun. Dari sini bisa disimpulkan bahwa wisatawan ini di Bali mancanegara selama 5 tahun terakhir ini dalam 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 meningkat terus, namun di tahun 2020 menurun dikarenakan adanya COVID, sehingga uh, apa ya,
dikarenakan karena COVID, jadi Indonesia mengurangi eh, aktivitas pariwisata yang menuju ke Indonesia di sini. Seperti itu. Lalu nomor 2 tadi soalnya ada jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Pertama, ada dua nih, perancangan terstruktur, Structured Analysis and Design atau SSAD. Perancangan terstruktur ini adalah konsep perancangan yang bertujuan untuk membuat model solusi terhadap permasalahan yang sudah dimodelkan secara lengkap pada tahap analisis terstruktur. Konsep ini relatif masih baru digunakan dalam pengembangan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur ini, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel dan lebih memuaskan pemakainya. Mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya sesuai dengan anggaran biaya pengembangannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik. Nah, ini ada 4 kegiatan perancangan yang harus dilakukan, yaitu pertama, perancangan arsitektural, yaitu merancang struktur modul PRL dengan mengacu pada model analisis yang sesuai, contohnya seperti di FD. Langkahnya adalah mengidentifikasikan jenis aliran, kemudian memetakannya menjadi struktur hierarki modul. Yang selanjutnya akan dialokasikan fungsi-fungsi yang harus ada pada modul-modul yang tepat. Kedua, ada perancangan data. Kegiatan di mana kita merancang struktur data yang dibutuhkan, serta merancang skema basis data dengan mengacu pada model analisis yang sesuai. Yang digunakan adalah tools ERD. Lalu ada perancangan antarmuka interface, yaitu perancangan antarmuka PRL dengan menggunakan antarmuka dengan sistem lain dan antarmuka antar modul. Lalu yang keempat ada perancangan prosedural. Kita merancang detail dari setiap fungsi pada modul. Notasi yang digunakan bisa berupa flowchart, algoritma, dan lainnya. Tools yang digunakan dalam perancangan terstruktur ada data flow diagram, kamus data, entity relation diagram ERD, dan set transition diagram. Selanjutnya ada metodologi yang digunakan dalam perancangan struktur terbagi menjadi 3. Pertama, metodologi pemecahan fungsional. Metodologi ini menekan pada pemecahan sistem ke dalam sistem yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan diterapkan nantinya. Selanjutnya ada metodologi berorientasi data. Metodologi ini menekan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Yang ketiga ada preskriptif metodologi. Metodologi ini dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak yang tersedia secara komersial dalam paket-paket program. Selanjutnya ada perancangan berbasis objek atau Object Oriented Analysis dan Design, OOAD. Merupakan metode yang melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif objek, tidak pada perspektif fungsional seperti pada pemrograman terstruktur. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Ada banyak cara untuk mengabstraksikan dan memodelkan objek-objek tersebut, mulai dari abstraksi objek, kelas, hubungan antar kelas, sampai abstraksi sistem. Saat mengabstraksi dan memodelkan objek ini, data dan proses-proses yang dipunyai oleh objek akan dienkapsulasi atau dibungkus menjadi satu kesatuan dalam rekayasa perangkat lunak. Konsep pendekatan berorientasi objek dapat diterapkan pada tahap analisis, perancangan, program pemrograman, dan pengujian perangkat lunak. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan pada masing-masing tahap tersebut dengan aturan dan alat bantu pemodelan tertentu. Selanjutnya ada tools yang digunakan dalam perancangan berbasis objek. Nah, pertama ini ada Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design dari Peter Code dan Edward Jordan. Lalu ada Object Modeling Technique atau OMT dan James Ramboch, Michael Blaha, dan William Premaran, Frederick Eddy, dan William Lorenzen dari selanjutnya Object Oriented Software Engineering OS dari Ivar Jacobson.
ada Bush Method dari Grady Bush dan Sritrop dari Stephen Cook dan John Daniel. Dan ada UML Unified Modeling Language dari James Romboh, Grady Bush, dan Ivar Jacobson. Lalu ada metodologi pengembangan sistem berorientasi objek yang mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pertama encapsulation. Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi yang dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Lalu ada inheritance. Inheritance ini adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek dari induk diturunkan kepada anak objek. Demikian seterusnya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama-sama di antara antar kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya diciptakan objek. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan yang menjadi pembeda antara perancangan berstruktur dengan perancangan berbasis objek. Nah, kelebihan dari perancangan berstrukturnya apa saja? Pertama ada milestone yang diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. Lalu ada SSAD. Yang kedua, SSAD merupakan pendekatan visual. Ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer karena pendekatannya berbentuk visual. Lalu penggunaan analisis grafis dan tool seperti DFD menjadikan si SSAD ini bagus untuk digunakan. Lalu ada SSAD yang merupakan metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. SSAD sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. SSAD memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. SSAD ini lebih relatif simpel dan mudah dimengerti. Nah, kekurangan dari perancangan terstruktur atau SSAD ini pertama, dia berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Lalu sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Lalu prinsip dasar dari SSAD merupakan pengembangan non-iteratif atau waterfall. Akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap prosesnya. Interaksi antara analisis atau pengguna tidak komprehensif karena sistem telah didefinisikan dari awal sehingga tidak adaptif terhadap perubahan atau kebutuhan-kebutuhan baru. Selain dengan menggunakan desain logic dan DFD, tidak cukup tool yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna. Sehingga sangat sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Pada SSAD, sulit sekali untuk memutuskan ketika ingin menghentikan dekomposisi dan mulai membuat sistem baru. Yang ketujuh, SSAD tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Yang terakhir ini, SSAD tidak dapat memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek, karena metode ini memang didesain untuk mendukung bahasa pemrograman terstruktur, tidak berorientasi pada objek, dikutip oleh Joe Dalowen pada tahun 2002. Nah, kelebihan dari perancangan berbasis objek. Yang tadi kan ini ya, perancangan terstruktur. Nah, sekarang perancangan berbasis objek. Nah, pertama ini jika dibandingkan dengan metode SSAD, yang perancangan berbasis objek ini lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Dibandingkan dengan SSAD, waktu pengembangan, level organisasi, ketangguhan dan penggunaan kembali atau reuse kode pemrograman lebih tinggi dibandingkan dengan metode OAD. Tidak ada pemisah antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Lalu ada analis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desain dapat diformalisasikan yang dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi.
relasi objek dengan entitas umumnya dapat di-mapping dengan baik seperti kondisi pada dunia nyata dan keterkaitan dalam sistem. Hal ini memudahkan dalam memahami desain. Dikutip oleh Somerville tahun 2000. Aku memungkinkan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebenaran software yang membantu untuk mengurangi resiko pada pembangunan sistem yang kompleks. Dikutip oleh Buch tahun 2007. Encapsulation data dan metode memungkinkan penggunaan kembali pada proyek lain. Hal ini akan memperingan proses desain, pemrograman, dan reduksi harga. OAD memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain dan mengurangi risiko pelaksanaan proyek. Yang terakhir ada dekomposisi objek. Memungkinkan seorang analis untuk memecah masalah menjadi pecahan-pecahan masalah dan bagian-bagian yang dimanage secara terpisah. Kode program dapat dikerjakan bersama-sama. Metode ini memungkinkan pembangunan software dengan cepat, sehingga dapat segera masuk ke pasaran dan kompetitif. Sistem yang dihasilkan juga sangat fleksibel dan mudah dalam memeliharanya. Nah, terakhir ada kekurangan dari OAD ini sendiri. Pertama, pada desain awal, sistem mungkin akan sangat simpel. Pada OAD lebih fokus pada codingan dibandingkan dengan SSAD. OAD sendiri tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. OAD sendiri tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan sistem. Seringkali pemrograman berorientasi objek digunakan untuk melakukan analisis sistem terhadap fungsional sistem, sementara metode OAD tidak berbasis pada fungsional sistem. OAD merupakan jenis manajemen proyek yang tergolong baru, yang berbeda dengan metode analisis dan metode terstruktur. Konsekuensinya adalah tim developer butuh waktu lebih lama untuk berpindah ke OAD, karena mereka sudah menggunakan SSAD dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang terakhir ada metodologi pengembangan sistem dengan OAD menggunakan konsep reuse. Reuse sendiri merupakan salah satu keuntungan utama yang menjadi alasan digunakannya OAD. Namun demikian, tanpa prosedur yang implisit terhadap reuse akan sulit untuk menerapkan konsep ini pada skala besar. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan.